sesuai kontekstual siswa. Yang kelima, reward atau apresiasi guru bisa memicu motivasi belajar siswa. Oke, itu Bu. Ya, silakan Bu, yang tadi Bu, silakan memberikan tanggapan. Ya. Mohon izin Ibu. Selamat siang Pak Darmawan. Ya, selamat siang Bu. Ya, mohon izin memberikan masukan nih Pak. Nih, menurut saya permasalahan yang Bapak temui, kemudian setelah menemukan literatur, ini menurut saya nih Pak, untuk literatur yang pertama menurut kita Winkel, coba lihat Pak, ya Winkel, dan yang kedua Ghazali itu menurut saya kurang spesifik, kurang masuk pada faktor ini yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa, tapi lebih masuk ke literatur yang berikutnya Pak. Coba ke bawah Pak Darmawan. Nah, yang berkaitan dengan jurnal, menurut saya lebih masuk karena di situ juga sudah dijelaskan ada metode tuh media apa ya tadi ya Pak di bawah itu. Foton itu Bu. Oh ya ini. Nah, yaitu jadi kan sudah lebih spesifik bahwa menggunakan media itu ternyata ada pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran pidato persuasif nih Pak. Tuh, jadi menurut saya yang kajian literatur yang jurnal ini lebih masuk dibandingkan yang menurut Winkel dan Ghazali itu. Kemudian saya mau bertanya kepada Pak Darmawan, sudahkah Pak Darmawan sebagai guru memberikan reward atau apresiasi kepada siswanya? Oke, izin menjawab Bu Alfi. Oke, saya sebagai guru sementara ini memberikan apresiasi atau reward ketika PTS maupun ujian Bu, nembini Bu. Untuk harian tugas-tugas belum. Dalam bentuk apa Pak nilai? Itu kalau apresiasi yang saya maksud itu dalam bentuk hadiah Bu. Misal saya berikan buku atau pulpen atau sebagainya itu berupa barang. Berarti bagus nih Pak. Berarti tadi pendapat yang paling bawah itu wawancara kan bisa terpatahkan nih Pak. Jenengan sudah memberikan apresiasi kepada siswa seperti itu. Oke. Ngaten. Maturun Pak Darmawan. Begitu Bu. Oh ya, terima kasih ya Bu Alfi. Nah ini Pak Darmawan itu tadi masukan dari Bu Alfi ya. Coba Pak Darmawan itu naik ke atas dulu Pak. Ini pada artikel jurnal itu yang satu, kemudian ke bawah Pak. Nah ini mungkin nanti yang nomor 2 ini ya. Nah nomor 2 itu mungkin nanti hasil penelitiannya bagaimana ini ya Pak. Nah ini kan baru tujuan. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui kemampuan menulis teks pidato persuasif dan motivasi belajar siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik dengan bantuan media foton dibandingkan dengan yang menggunakan pendekatan saintifik untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara motivasi belajar dengan kemampuan menulis teks pidato persuasif siswa SMP. Lalu ke bawah lagi Pak, dan untuk mengetahui kinerja siswa, kinerja siswa dalam implementasi pendekatan saintifik, menyelesaikan soal pengetahuan, menyelesaikan tugas praktik, menulis teks pidato persuasif, itu baru tujuannya Pak. Hasilnya bagaimana dengan media foton itu belum terlihat di sini. Tetapi kalau hasil analisisnya itu sudah bagus ya. Jadi yang diharapkan hasil analisisnya memang seputar itu ya, pembelajarannya itu seperti apa itu. Nah kalau kajian literatur buku itu memang biasanya berupa teori sehingga bukan berupa hasil penelitian, maka Bapak Ibu kan dianjurkan untuk menambahkan hasil penelitian ya. Tadi foton itu bagaimana kalau diterapkan di dalam pembelajaran itu hasilnya bagaimana, tapi yang ditampilkan bukan tujuan penelitian tapi hasil penelitian. Nah Bapak Ibu, tadi Bu Alfi menanyakan reward pada Pak Darmawan. Nah Pak Darmawan itu memberi reward berupa hadiah ya, barang itu ya Pak ya. Nah kalau di tempat Bapak Ibu yang lain ini rewardnya berupa apa Bapak Ibu? Apakah sama juga berupa barang? Bisa yang lainnya Bu, misalnya tepuk tangan setelah anak bisa menjawab sesuatu misalnya, atau jempol juga seperti itu kan juga bisa Bu, nggak harus berupa barang. Iya ya, jadi Bapak Ibu betul sekali yang disampaikan Bu Siska, itu rewardnya tidak harus berupa barang. Jadi bisa tepuk tangan, bisa hebat ya, atau bisa juga berupa itu ya, membuat
berupa apa ya, seperti di HP itu ya, emoticon gitu ya. Kemudian emoticonnya itu kalau dia bagus itu bagaimana, jempol atau bagaimana ya. Jadi tidak harus berupa barang, karena kalau terkadang kita membuat reward itu berupa barang, itu efeknya juga kurang baik ya bagi anak. Nah, kemudian juga itu bisa berupa bintang ya, dan sebagainya ya. Dan hal itu pasti sudah membahagiakan bagi seorang anak ya, bagi siswa. Tidak harus berupa barang yang mungkin Pak Darmawan harus pontang-panting membeli ya, kemudian membungkus mungkin ya. Jadi seperti Bu Siska tadi, nah itu lebih memotivasi ya, tidak selalu berupa barang. Anak-anak kita kan, anak-anak kandung kita kan juga ya, apabila dia berhasil kan tidak harus berupa barang, karena kadang efeknya tidak baik ya. Kalau kamu nanti, kalau baik saya beri uang, kamu nanti baik saya berikan mainan apa yang kamu suka, misalnya kepada anak kita sendiri, itu kadang efeknya juga kurang baik bagi perkembangan anak. Ya demikian, Pak Darmawan sudah bagus ya tadi hasil penelitiannya ya Pak ya, untuk jurnalnya. Berikutnya Bu berikutnya Bu Alfi. Kemudian yang memberi pendapat Pak Arga. Mohon izin share screen Ibu. Sudah terlihat Bu? Iya, sudah Bu. Masalah yang telah diidentifikasi adalah siswa merasa jenuh, kemudian literatur yang sudah saya temukan, itu yang pertama dari buku Hakim Mengatasi Gangguan Konsentrasi, bahwa faktor penyebab kejenuhan belajar menurut Hakim yang pertama adalah cara atau metode belajar yang tidak bervariasi. Yang kedua, belajar hanya di tempat tertentu. Yang ketiga, suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Keempat, kurang aktivitas rekreasi atau hiburan. Yang kelima, adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Kemudian, jurnal yang saya temukan menurut Agustina dan kawan-kawan, analisis faktor penyebab terjadinya kejenuhan belajar pada siswa dan usaha guru BK untuk mengatasinya. Yang pertama, faktornya kemampuan untuk menguasai materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Yang kedua, situasi yang monoton. Yang ketiga, tugas terlalu banyak. Keempat, tekanan yang tinggi. Dan yang kelima, tidak dihargai. Kemudian, hasil wawancara saya dengan guru satu rumpun Bahasa Indonesia, yaitu Bu Noviarti Nabila-Sari SPD, bahwa faktor penyebab anak jenuh diantaranya adalah pembelajaran yang terlalu panjang, yaitu dari pukul 07 sampai 15.30 sehingga membuat siswa terlalu lelah. Yang kedua, Ketua MGMP Kabupaten Banyumas, Bapak Supriyanto SPD, bahwa faktor penyebab anak jenuh, yang pertama, guru sangat mempengaruhi kejenuhan anak. Hal itu dikarenakan karena metode yang digunakan guru kurang variatif, masih menggunakan metode konvensional, salah satunya menggunakan metode ceramah. Selain itu, juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi anak jenuh, yaitu alam waktu pembelajaran yang dilakukan di siang hari sehingga cuacanya sangat panas. Kemudian, Kepala SMA Negeri 1 Sokaraja, Dr. Andeswa Trisianto, bahwa faktor penyebab anak jenuh, yang pertama, faktor mengajar gurunya yang kurang memaksimalkan metode, media, dan model pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, cara mengajarnya yang masih monoton. Kemudian, analisis eksplorasi penyebab masalah. Jadi yang pertama yang ditemukan faktornya adalah belajar hanya pada satu tempat. Kedua, suasana belajar yang tidak berubah. Ketiga, kurang rekreasi. Keempat, tugas terlalu banyak. Keempat, waktu pembelajaran yang terlalu lama. Kelima, guru kurang memaksimalkan dalam menggunakan model maupun metode pembelajaran, dan yang terakhir masih menggunakan metode konvensional. Itu untuk yang permasalahan pertama, Ibu. Ya, silakan ya Mbak Bu Alfi. Silakan Pak Arga. Kan di
identifikasi masalah ini siswa merasa jenuh. Untuk referensi buku Pak, dan kurang jurnalnya, kedengaran Pak menurut Arga. saya, maaf, ya, Suaranya kurang keras Pak. Atau tempat saya kurang masuk ya suaranya. Ya, mungkin dikeraskan Pak. Suaranya lebih keras Pak Arga. oh, cek, bisa mendengar suara saya, Bu? Ya, ya. Kurang keras Pak. Speakernya dikeraskan, speakernya dinaikkan mungkin ya. Speakernya. Oh, sudah. Sudah keras, Ibu. Oh ya, sudah. Oke Pak. Ya, Ibu Alfi, Oke. untuk permasalahan identifikasi siswa merasa jenuh di sini, untuk kajian dari buku dan jurnal itu sudah sinkron dari temuan dari hakim dan siapa tadi Bu untuk jurnalnya? Dari Agustina dan Iya, kawan-kawan. Nah, untuk hasil wawancara yang di bagian anak yang merasa jenuh dari pagi sampai sore itu, Bu, ini saya hanya dari Bu Novi. ingin memastikan saya ya, Oke. faktor penyebab anak jenuh dalam proses pembelajaran dari jam 7 sampai 15.30 itu kita memang tidak bisa menutup kemungkinan bahwa sekolah yang ada di sebagian besar wilayah kita kan memang menganut full day school ya, memang 5 hari kerja. seperti itu. Jadi memang tidak bisa, mungkin di jam-jam terakhir juga tadi ada di jam-jam terakhir waktu itu kita pernah diskusi, kalau tidak salah Bu Dinda itu pernah menyampaikan bahwa ada meeting atau apa di situ agar siswa tidak merasa jenuh. Dan ada satu tadi yang menarik buat saya yang di atas lagi Bu, coba Bu. Ke atas. Iya. Kajian literatur Pak. Ya, yang kolom ketiga atas. Ketiga. Nah, itu kurangnya rekreasi itu yang ditujukan kepada anak atau ibu gurunya, Bu. Nah, ya itu kurangnya rekreasi itu yang saya pengen tanyakan itu untuk ditujukan kepada anak atau gurunya. Kalau menurut literatur ini mungkin itu kurangnya rekreasi itu bisa dikatakan refleksi ya mungkin ya Bu. Kan kalau rekreasi itu kayak hiburan ya Bu. Karena faktor penyebabnya kan gurunya Pak. Kurang healing. Baik Bu, secara garis besar sudah mengacu dan sinkron dengan apa yang ada di jurnal dan buku buat saya, dan di sini sudah disampaikan semua ada beberapa faktor dan sudah dijelaskan faktor apa saja yang anak menjadi jenuh dalam pembelajaran. Buat saya semacam itu Bu Nagrini dan Bu Alfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah saya sampaikan berkali-kali ya Bapak Ibu. Nanti di hasil analisisnya itu yang terkait dengan pembelajaran. Mungkin yang tidak terkait dengan pembelajaran tidak usah dimasukkan. Misalnya guru kurang rekreasi atau siswa kurang rekreasi ya, sehingga menjadi jenuh ya pada pembelajaran. Ya itu mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Ali sudah lancar Ibu untuk masih kendala ya Bu. Iya, masih kendala Bu tampaknya. Belum terdengar Bu Alis. Ya, sampun Bu kalau belum terdengar.
Berikutnya ini Pak Arga. Izin stop Silakan share, di Ibu. ya di stop share. Maturun masukannya Ibu. Ya. Berikutnya Pak Arga, kemudian sebagai pengamat Bu Lutfiatur. Silakan Pak Arga. Izin share screen nggih, Bu. Bu, maaf, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bu? Ya, sekarang sudah jelas, Pak. Baik, Bu. Baik, sudah nampak, Bu? Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan masalah yang telah diidentifikasi. Yang nomor satu ya adalah kurangnya kesiapan guru dalam menyampaikan materi. Di sini ada dua literatur dari buku dan jurnal. Ini dari buku Wina Sanjaya di tahun 2009 dengan judul buku Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Nah, di sini menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual merupakan strategi yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk beraktivitas mempelajari materi pelajaran sesuai dengan topik yang akan dipelajari. Ini. Kemudian yang jurnal ini Anwar dan kawan-kawan di tahun 2020. Guru kurang memunculkan kesan positif, bahasa verbal kurang sesuai dengan non-verbal, kurang ada gambaran keseluruhan, kurang dipelajari sedikit demi sedikit. Siswa merasa kurang nyaman, kurang mengajarkan keterampilan, siswa kurang mengetahui cara penerapan. Pertama, kurang adanya kesesuaian gaya belajar, ketidaksesuaian gaya belajar siswa dengan gaya belajar guru dapat memunculkan kesulitan bagi siswa. Kemudian ini wawancara teman sejawat dari Pak Kumaidi, yaitu tentang permasalahannya, yaitu masih kurangnya dalam kemampuan guru dalam memahami materi dan cara yang digunakan dalam menyampaikannya masih bersifat monoton atau konvensional dari segi keterampilan dan ketepatan verbal. Dalam analisis eksplorasi penyebaran masalah di sini ada 3, yaitu keterampilan guru dalam memahami materi masih sangat kurang sehingga masih belum paham dengan materinya. Kemudian tidak adanya rasa percaya diri dalam menyampaikan, ini saya kurang menulis, tidak ada rasa percaya diri dalam guru dalam menyampaikan atau menguasai materi. Kemudian strategi yang digunakan guru itu tidak kurang sesuai. Itu nomor 1. Ya, silakan sebentar, nomor 1 dulu Pak. Nomor 1 dulu. Silakan Bu Lutfi. Ya Bu, terima kasih. Izin memberikan saran ya Pak. Nah, tadi masalah yang diidentifikasikan kurangnya kesiapan guru dalam menyampaikan materi. Lah itu kalau menurut saya literaturnya yang bagian buku kok sepertinya kurang sinkron dengan masalah. Di situ kan justru membahas pengertian tentang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual, tidak membahas tentang faktor kesiapan guru. Faktor apa sih yang menyebabkan kesiapan guru itu kurang menyiapkan dalam menyampaikan materi. Itu. Terus kemudian kalau jurnalnya sih sudah menurut saya. Kemudian untuk wawancara Pak, coba saya lihat. Untuk wawancara itu baru 1 orang ya Pak sumbernya? Iya. Satu narasumber ya? Permasalahan, permasalahan saya 1 sumber. Ini dengan sumber yang berbeda lagi.
Oh, nggih. Mungkin kalau saya boleh kasih saran mungkin bisa 2 narasumber. Jadi nanti kan Oke. hasilnya bisa dibandingkan, kemudian bisa disimpulkan di bagian analisis. Itu. Oke, tuh. Kalau menurut saya analisisnya sesudah. Gitu, Bu. Terima kasih. Ya, Terima ya, kasih Bu Bu Lutfi. Betul ya sarannya Bu Lutfi, itu wawancaranya jangan hanya satu, Pak. Nanti Ya. pada identifikasi 2 itu sama tidak apa-apa, tapi yang penting tidak hanya satu, begitu. Baik, Bu. Ya itu simpulannya, ya analisisnya bagaimana Pak tadi? Ada Ya 3, keterampilan guru. Nah ini saya ingin bertanya, kenapa guru itu mengalami pemahaman materi yang sangat kurang? Mengapa Pak? Kalau menurut Pak Arga itu dalam keseharian ya kan melihat bagaimana teman-teman guru, bahkan Pak Arga sendiri mungkin, mengapa guru itu kurang memahami materi? Padahal itu kan sudah bidangnya. Iya. Bagian dari ini lebih kepada guru itu biasanya yang saya lihat atau saya wawancarai itu bagian dari biasanya lebih ke kaidah kebahasaan. Misalkan kalau kita kan di kurikulum 2013 itu analisisnya analisis kaidah kebahasaan ya Bu. Jadi misalkan guru itu kurang siap atau kurang bisa pede dalam menyampaikan analisis kaidah kebahasaan di situ Bu. Dan ketika pembahasan soal, saya pernah berdiskusi dengan MGMP sekolah Bu. Biasanya kalau kita PAT atau PHB itu kita selalu diskusi dengan walaupun itu yang membuat guru sendiri ya Bu, tapi kita selalu berdiskusi dengan jawaban kami. Jadi untuk menyinkronkan jawaban di situ Bu, apakah yang disampaikan yang di kelas dengan apa yang sudah ditulis dalam soal itu jawaban kita sama atau tidak, seperti itu Bu. Apakah karena guru kurang membaca sehingga kurang memahami materi? Apakah demikian? Bisa jadi, iya Bu. Iya, maka diadakan PPG ini ya, tujuannya adalah agar sebelum menjadi guru yang profesional ya di dalam PPG ini, Bapak Ibu kan tidak hanya membaca buku siswa saja, tetapi juga membaca buku-buku yang lain. Nah nanti misalnya Bapak Ibu itu mengajar mengenai novel ya, misalnya mengenai analisis novel, dan kemudian Bapak Ibu tidak hanya bisa menampilkan tidak hanya buku siswanya di dalam sumber pembelajaran, tetapi Bapak Ibu bisa menampilkan buku-buku yang lain yang pernah Bapak Ibu baca, misalnya membaca bukunya Pengkajian Fiksi karya Profesor Burhan Nurgiantoro. Nah itu Bapak Ibu masukkan di dalam sumber pembelajaran, tentu akan menambah nilai Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu membaca selain buku-buku siswa, tapi juga membaca buku teks di luar buku siswa begitu. Nah ini supaya itu ya pemahaman terhadap materi itu lebih dapat mendalam begitu. Ya begitu ya Bapak Ibu. Nah saya rasa cukup ya. Saya tadi ingin tahu ini kenapa guru kurang bisa memahami materi, kemudian nanti otomatis siswa juga tidak memahami materi, bisa saja terjadi miskonsepsi akibat guru itu kurang memahami materi ya. Miskonsepsi itu sebetulnya sangat berbahaya ya, karena siswa itu kemudian mendapatkan konsep-konsep yang salah dari guru ya. Demikian Pak ya, saya rasa cukup ya Pak Arga. Sekarang Bu bisa di stop share. Sekarang berikutnya Bu Lutfi. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Bu Lutfi sebagai pengamat Pak Carya. Izin saya screen ya Bu. Ya. Sudah nggih? Ya sudah Bu. Ya. Jadi saya mengambil masalah yang pertama adalah kurangnya motivasi siswa dalam belajar, terutama di kelas gitu.
Kemudian kajian literaturnya yang pertama diambil dari Dimyati dan Mujiono dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Faktor yang menghambat motivasi adalah cita atau aspirasi siswa, kemudian kemampuan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam pembelajaran siswa. Kemudian literatur yang kedua saya ambil dari jurnal yang berjudul Faktor Penyebab Rendahnya Motivasi Belajar Siswa pada mata pelajaran PPKN kelas 8 di SMPN 2 Muara Bungo yang ditulis oleh Dian Asmarak. Di situ hasilnya menyebutkan bahwa faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa adalah faktor disiplin, perhatian, minat orang tua, metode pembelajaran. Dan faktor yang paling mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah guru dan metode pembelajarannya. Kemudian dari wawancara yang pertama, saya melakukan wawancara kepada Kepala SMP Negeri 2 Jepara, yaitu Bapak Fatkur Rahman SPD. Beliau mengatakan rendahnya motivasi belajar siswa itu yang pertama adalah mungkin materi pelajaran yang terlalu banyak dengan beban tugas yang juga banyak. Kemudian yang kedua, metode dan media pembelajaran yang kurang bervariasi. Yang ketiga, kurangnya kedekatan antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, saya mengambil narasumber dari teman sejawat di sekolah saya, yaitu Bapak Dwika Bagus Satria SPD. Beliau mengatakan kalau penyebab rendahnya motivasi belajar yang pertama adalah suasana kelas yang kurang mendukung, diantaranya kondisi ruangan yang tidak nyaman, fasilitas yang kurang mendukung, dan lingkungan yang belum bisa bersahabat dengan kondisi siswa. Kemudian yang kedua, kurang kreatifnya guru dalam memberikan materi ajar. Tiga, kurangnya metode pembelajaran yang menarik sehingga membuat siswa cepat bosan. Kemudian yang keempat, kurangnya pemberian materi ajar yang inovatif yang sesuai dengan era atau zamannya generasi siswa zaman sekarang. Kemudian yang terakhir, saya mengambil dari narasumber Ibu Dwi Kiki Noviana, SPD, guru BK di SMA Negeri 2 Jepara. Beliau menyebutkan yaitu yang pertama, proses belajar yang kurang inovatif dan kreatif. Kemudian, guru dalam penyampaian materi di kelas monoton. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana di kelas dan di lingkungan sekolah yang kurang mendukung. Dari kajian literatur dan wawancara yang telah dilakukan, saya menyimpulkan analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Yang pertama adalah sarana dan prasarana di lingkungan sekolah kurang mendukung. Kemudian yang kedua, pemberian materi yang tidak sesuai zaman atau tidak yang terbaru. Kemudian yang ketiga, penggunaan metode dan media pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi. Gitu, Bu. Ya, silakan Pak Carya. Mohon izin ya Bu ya. Untuk Bu Lutfia, yang dijelaskan sudah sangat bagus sekali Bu ya. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Sebaiknya untuk jurnal itu kalau bisa diarahkan ke pembelajaran bahasa Indonesia, itu satu. Itu kan pembelajarannya PKN ya Bu ya. Iya. Yang kedua, saya ingin bertanya untuk kajian literatur yang menurut ya, di situ kan ada faktor cita-cita atau aspirasi siswa, itu maksudnya bagaimana ya? Dalam penjelasannya ya itu apa itu suaranya kurang jelas. Suaranya Pak Carya kurang jelas. Oh iya, itu yang kedua itu kajian literatur menurut Dimyati. Itu kan ada bagian A ya tentang cita-cita atau aspirasi siswa. Maksudnya kendala cita-cita atau aspirasi siswa itu yang bagaimana gitu? Iya, mungkin anaknya belum punya cita-cita yang jelas nanti inginnya jadi apa gitu. Jadi dia karena dia mungkin belum menentukan dia ingin mau apa, jadi dia motivasinya kurang. Jadi tapi ketika anak sudah menentukan nanti aku mau jadi seorang guru, kan mungkin dia mempunyai motivasi
ini yang nomor 2 itu ya, jurnalnya nanti ganti ya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah ini Bu, saya ingin bertanya yang eksplorasi penyebab masalah nomor 2, pemberian materi yang tidak sesuai zaman atau tidak terbaru itu yang seperti apa, Pak? Contohnya mungkin itu ya Bu, di teks-teks cerita, mungkin yang diberikan teks-teks cerita di zaman dulu bukan yang sering dibaca anak-anak oleh zaman sekarang gitu. Ya. Materinya, Ya, contoh ya misalnya apa Bu yang cerita, zaman teks dulu? narasi. Teks narasi cerita rakyat misalnya Kayak begitu. sistem tadi. Apa? Kalau cerita rakyat memang contohnya di teks cerita fantasi Bu. Teks cerita fantasi mungkin disuguhkan, biasanya kalau fantasi kan ada video-video, mungkin film-film yang sudah zaman dulu yang anak zaman sekarang tidak mengenal gitu, jadi kan mungkin anak kurang tertarik. Kalau mungkin diberikan video-video seperti zaman sekarang, mungkin anak lebih tertarik karena dia tahu film tersebut gitu. Ya. Nanti mungkin diberi nomor 2 itu keterangan ya Bu ya, pada materi apa gitu. Kan kalau di narasi itu ada cerita rakyat, dan pasti cerita rakyat itu kan terkait pada zaman dulu, tetapi nilai-nilai karakternya masih sesuai untuk saat ini gitu. Bu. Ya saya rasa cukup ya Bu ya ini. Berikutnya berikutnya Pak Carya yang menjadi pengamat Bu Nuni. Silakan Pak Carya memilih nomor 1 sampai nomor berapa, 4 atau 5 itu ya, dari analisis dari identifikasi masalah mana yang mau disampaikan. Kalau yang pertama itu kan biasanya motivasi. Yang lain-lain boleh media atau model atau apa penilaian HOTS. Oke Bu, izin saya Bu ya. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, proses. Oke. Karena minat baca itu kan sudah sering ya Bu ya, jadi saya ganti. Saya mau membahas tentang sinyalnya memang agak sedikit terkendala. Sebentar. Ya, kurangnya minat baca siswa, Bu. Ya. Kajian literaturnya menurut Niwayan Saryani ya, dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Program GLS di SMP Negeri 1 Kuta Selatan, menyebutkan penyebabnya yang pertama, koleksi bacaan sekolah yang masih kurang. Yang kedua, kedisiplinan siswa masih rendah. 3, kurangnya kesadaran siswa dalam peningkatan pembiasaan membaca. Yang 4, kurangnya pengembangan program literasi sekolah. Berikutnya, kajian literatur yang kedua, menurut Linda dalam jurnalnya, faktor-faktor penghambat keterampilan membaca pemula siswa kelas 7 ialah faktor penghambat minat baca siswa meliputi kurangnya motivasi siswa dalam membaca, siswa malas untuk membaca, daya ingat siswa yang kurang sehingga sulit untuk mengingat, atau kurangnya minat untuk membaca dan tidak adanya perhatian siswa saat belajar. Saya mewawancarai kepala sekolah Ibu Prilah ya. Beliau mengungkapkan bahwa kurangnya minat membaca itu yang kedua dari sejak dini anak tidak dibiasakan membaca. Yang kedua, buku yang disajikan ternyata tidak disukai siswa. Berikutnya wawancara dengan guru bahasa Indonesia ya. Kurangnya minat baca siswa itu diakibatkan yang pertama koleksi buku siswa tidak beragam. Kurang nyaman sarana prasarana perpustakaan. Motivasi siswa dalam membaca rendah, siswa menganggap membaca bukan suatu kebutuhan. Kebiasaan membaca kurang, berikutnya lagi kurang memaksimalkan program literasi sekolah.
Berikutnya saya mewawancarai teman sejawat saya bahwa kurangnya minat baca siswa itu yang pertama koleksi buku yang terbatas, belum optimalnya pembiasaan membaca, motivasi siswa rendah dalam membaca, siswa menganggap membaca bukan suatu kebutuhan. Hasil analisisnya yang pertama yaitu sarana pendukung literasi rendah, yang kedua kurangnya program sekolah dan guru dalam meningkatkan literasi membaca siswa, yang ketiga kurangnya motivasi siswa dalam literasi membaca. Ya, itu. Ya, silakan Bu Nuni. Bu, saya mau ngasih saran Pak Carya. Keseluruhan tentang identifikasi masalah kurangnya minat baca siswa dari kajian literatur, dari jurnal, dari itu bukunya udah ada belum nih Pak? Kebetulan dua-duanya jurnal Bu, bukunya belum. Oh, jadi nggak dikasih buku gitu nggih? Iya, nggih Bu. Kalau bisa dikasih buku juga nih Pak, jadi lebih banyak masalah yang diangkat di kurangnya minat baca siswa. Secara keseluruhan sudah berkaitan dengan faktor penyebab kurangnya minat baca siswa. Saya hanya mengomentari yang penulisan di atasnya Pak, yang menurut Niwayan Saryani itu kan tahun dulu nih Pak, bukan halaman dulu. Oh iya. Oh iya, nggih Bu. Nggih Bu. Nggih matur suwun Bu. Terus yang di jurnal nomor 2 itu yang menurut Linda juga iya. Kalau bisa itu di per poin saja, itu kan di kajian literatur faktor penghafalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kalau bisa ke bawahnya di seperti yang jurnal nomor 1 aja gitu. Jadi nggak bingung gitu. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Terus ke bawah, paling bawah Pak. Iya, bentar Bu. Iya. Terus, nah itu dari hasil wawancara teman sejawat, itu kan ada 4, A, B, C, D, terus dan seterusnya itu nopo nggih Pak? Oh iya, itu saya lupa ngedit. Waktu hasil downloadan masih saya belum hapus. Iya nggih Bu. Itu aja Pak yang saya sarankan untuk matur suwun Bu. Matur suwun Bu. Iya Pak, sama-sama. Ya, terima kasih ya Bu Nuni ya. Ya betul ya Pak, tadi yang disampaikan oleh Bu Nuni ya, kalau bukunya itu mungkin nanti bisa dicari e-book, itu ada banyak Pak tentang gerakan literasi sekolah. Nah itu buku tentang gerakan literasi sekolah itu apa yang ada dalam buku itu bisa dikutip beberapa terkait dengan literasi itu. Gitu ya Pak ya. Iya Bu. Ya, bisa di stop share Pak. Berikutnya berikutnya Bu Nuni. Bu Nuni pengamatnya ini Pak Pandu sudah ya. Pak siapa yang belum? Bentar. Ini banyak ibu-ibunya ya. Pak Carya, Pak Dermawan. Bapaknya sudah semua ya. Bu Nuni, kemudian pengamatnya itu Bu Dian. Bu Dian belum ya Bu Dian? Kemarin pengamat Bu. Oh sudah, tapi belum presentasi ya Bu? Ya Bu Heni. Bu Nuni dan Bu Heni. Ya silakan Bu Nuni. Nggak apa-apa Bu. Ya sudah Bu.
identifikasi masalahnya tentang rendahnya minat baca siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama diambil dari jurnalnya Edi Ainur Rafiq, Anik Sugiarto, dan Wardatul Asfiyah pada tahun 2022 dalam penelitiannya berjudul Penerapan Program Literasi dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa, Faktor Penghambatnya. Buku yang disajikan guru dalam proses pembelajaran itu hanya buku ajar tanpa ada buku bacaan lain yang berkaitan dengan materi. Yang kedua dari buku Prasetyono tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul Rahasia Mengajarkan Gemar Membaca pada Anak Sejak Dini. Faktor penghambatnya yaitu judul dan isi buku yang kurang menarik, guru kurang bisa membangkitkan nalar serta kreativitas siswa. Yang ketiga, wawancara dari teman sejawat PPG, kurangnya motivasi guru kepada siswa untuk berlatih memahami bacaan dengan baik. Terus wawancara rekan sejawat ini dari guru senior dan aktif dalam penulisan buku. Faktor penghambatnya kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya membaca, tidak biasa dalam membaca, kurangnya pemahaman siswa dalam materi pelajaran, dan tidak ada motivasi diri untuk membaca. Yang kelima, wawancara dari kepala sekolah. Faktor penghambatnya kurangnya kegiatan literasi di sekolah, kurangnya motivasi guru atau dorongan guru untuk membaca, bacaan dalam materi pembelajaran itu kurang menarik, dan faktor psikologi siswa saat pembelajaran kurang baik. Sedangkan setelah dianalisis berdasarkan kajian literatur dan wawancara, rendahnya minat baca siswa dalam proses pembelajaran itu dikarenakan satu, bacaan materi itu kurang menarik. Yang kedua, kurang optimalnya guru dalam meningkatkan literasi siswa. Yang ketiga, guru kurang kreatif karena hanya menggunakan buku ajar tanpa adanya buku penunjang yang lain. Seperti itu, Bu. Ya, silakan Bu Heni. Ya, Ibu mohon izin untuk bertanya. Ini kan pembacanya dalam proses pembelajaran ya. Oh. Ya, upaya apa yang Ibu lakukan jika minat baca seorang siswa atau siswa itu seperti itu? Ada yang mungkin kok kurang kreatif. Nah, bagaimana kita mengkreatifkan cara kita untuk memberikan motivasi biar anak itu suka membaca atau minat bacanya itu meningkat? Terima kasih. Ketika saya mengajar dan ada salah satu siswa atau beberapa siswa yang ketika disuruh membaca itu minat bacanya rendah dan yang berkaitan dengan guru kreatif itu, saya akan menggunakan buku ajar selain berarti saya akan menggunakan selain buku ajar ada buku penunjang yang lainnya, Bu. Misal dalam cerita narasi itu kita tidak mengajarkan anak itu selalu di bacaan yang ada di dalam materi, tetapi bisa mengambil dari buku cerita yang lain. Terima kasih ya, Bu. Ya ini dari Bu Nuni itu sudah betul ya Bu Nuni. Nah kemudian ini tadi yang saya sampaikan tadi ya, jadi tidak hanya menggunakan buku siswa atau buku guru juga, tetapi ada buku penunjang misalnya dari buku teks ya, atau dari Bapak Ibu mengambil sumber-sumber dari internet itu ya, bacaan-bacaan dari internet. Ya misalnya kalau di buku teks, buku ajar atau buku siswa 2013 itu kan kalau cerita rakyat misalnya diambil dari cerita rakyat yang sudah terkenal. Tapi Bapak Ibu kan misalnya berasal dari Jepara misalnya. Kalau di Jepara ada cerita rakyat tertentu yang memang ada di Jepara. Nah itu misalnya bisa juga itu digunakan, diambil dari internet kan banyak ya. Kemudian nanti disampaikan kepada siswa, tidak selalu harus berasal dari buku siswa. Nah kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menganjurkan siswa ini dalam hal ini berliterasi, memiliki minat baca yang tinggi, itu terutama dulu sebagai pionir dalam hal ini adalah para guru. Jadi para gurunya juga minat bacanya tinggi, maka siswanya juga mengikuti, akan memiliki minat baca yang tinggi ya, seperti itu. Ya ini sudah bagus ya dari Bu Nuni. Ya bisa di top share Bu.
Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini kemarin Budian belum ya? Nanti Budian bergiliran dengan Bu Heni. Ini Bu Heni mengamati dulu Budian. Kemarin lupa ya Budian, saya tidak melanjutkan. Silakan Budian, pengamatnya Bu Heni lagi. Ya, boleh dipilih mana yang mau ditampilkan, Bu. Ada masalah yang terasa identifikasi itu masalah motivasi belajar siswa rendah. Teorinya ini saya ambilkan dari buku Yosefo Gould tahunnya 2022 pada halaman 4 yang berjudul Motivasi Belajar Siswa Studi Kasus Tinjauan Melalui Kompetensi Sosial dan Keteladanan Guru, mengatakan bahwa motivasi belajar siswa masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan adanya sebagian di antara siswa yang kurang memperhatikan penjelasan saat guru proses pembelajaran berlangsung. Nah, masih ada di antara siswa yang izin keluar masuk kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Masih ada di antara siswa tidak mengerjakan tugas-tugas dalam pekerjaan rumah yang diberikan guru. Kemudian masih ada di antara siswa yang tidak mau bertanya. Masih ada di antara siswa yang mengantuk dan ribut saat proses pembelajaran. Kemudian ada lagi dari jurnal dari Ane Nurbaiti dan kawan-kawan tahun 2021, ini yang berjudul Profil Motivasi Belajar Siswa di Berawal SMPN 1 Sinaraja, mengatakan bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari siswa dan guru BK. Nah, faktor yang berasal dari diri siswa yaitu adanya ketertarikan antara semangat siswa untuk belajar. Dan faktor dari guru BK yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa adalah umum. Interaksi antara guru BK dengan siswa dan layanan bimbingan yang diterapkan oleh guru BK. Kemudian ada lagi kemudian dari hasil wawancara ini ditemukan dari guru BK, ya Bapak Hairul Rizal, ini sebagian siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini disebabkan oleh guru tidak memberi motivasi kepada siswa. Dan yang kedua, itu siswa tidak menyukai cara mengajar guru. Yang ketiga, kurangnya kreativitas guru. Kemudian dari teman sejawat, ini ada guru bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu materi yang disajikan oleh guru kurang menarik. Kemudian yang kedua, guru kurang berinteraksi dengan siswa. Dan yang ketiga, kurangnya persiapan yang maksimal dalam pembelajaran. Nah, setelah itu, analisis eksplorasi penyebab masalah telah dilakukan kajian literatur dan wawancara. Ini diketahui penyebabnya yaitu guru belum merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran di kelas masih monoton. Dan yang ketiga, guru belum memaksimalkan dalam mendorong siswa agar mencurahkan perhatiannya kepada kegiatan-kegiatan di kelas. Mungkin itu sudah. Ya, silakan Bu Eni. Ini Bu Eni lagi nih yang memberi masukan. Ya, Ibu mohon maaf sebelumnya. Ini yang bawahnya pedagogik motivasi belajar siswa rendah atau yang literasi ini sebaiknya diturunkan saja. Oh, yang ini, literasi ini. Oh, iya. Ya. Nanti bingung yang baca. Ini yang ini. Itu disesuaikan dengan yang
Ya Ibu, terima kasih. Setelah saya amati, memang kalau untuk motivasi belajar rendah siswa dari berbagai Bapak Ibu guru yang sudah presentasi, itu hal yang menjadi masalah bagi kita ya Bu. Menurut saya ini sudah bagus Bu. Nah, untuk merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, pembelajaran di kelas masih, mohon maaf ke bawah, pembelajaran di kelas masih yang analisis eksplorasinya penyebab masalahnya. Ya, masih monoton, guru belum maksimal dalam mendorong siswa agar mencurahkan perhatiannya kepada kegiatan di kelas. Ini maksudnya mencurahkan. Ini seperti apa Bu? Guru belum maksimal dalam mendorong siswa dalam mencurahkan perhatiannya untuk guru siswa ini kurang kurang fokus, maksudnya kurang fokus terhadap perhatian saat guru mengajar, kurang fokus, maksudnya kurang fokus siswanya ke gurunya gitu. Siswanya tidak fokus atau gurunya yang tidak fokus? Maaf, kalau di sini siswanya Bu. Siswanya. Ini kalimatnya bisa lebih jelas tidak mencurahkan gitu ya. Ya gitu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya Bu Heni ya, Bu Dian ke bawah ini Bu Dian. Ya. Ini apa ya kaitannya dengan BK itu ya Bu ya? Nah ini BK ini jurnal mengatakan motivasi belajar dipengaruhi faktor yang belajar dari siswa, ketertarikan untuk belajar karena guru BK itu terkait dengan psikologi siswa begitu ya Bu ya. Sehingga ini mengapa tidak diambil jurnal yang terkait motivasi belajar bahasa Indonesia Bu? Coba dicari jurnal yang terkait motivasi belajar untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Itu ya Bu ya. Ya, ini supaya tidak gabung satu dengan yang lain. Setiap nomor itu Ibu beri itu kolom-kolom itu Bu. Ya, sehingga nanti tidak naik ke atas. Nomor 1 dipisah lajur ya. Nanti nomor 1 dipisah, 2 dipisah, sehingga tidak naik. Ya Bapak Ibu, ini sudah waktunya untuk sholat ya. Nanti istirahat dulu 10 menit. Kita bertemu kembali ya pukul 15.15. Gitu nggih. Silakan untuk menjalankan ibadah sholat. Iya Bu, matur suwun Bu. Ibu, terima kasih. Ibu, matur suwun.